hukum, itu dalilnya. Kemudian, bagaimana dengan DKPP? Sanksi pelanggaran etik. Dan oleh karenanya keadilan substansial tidak dapat terwujud. Jelas tadi, sanksi etik beda dengan sanksi delik. Beda dengan sanksi-sanksi delik yang lain. Jadi etika itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sanksinya tidak boleh. Contoh, apakah iya MK memberikan sanksi seseorang itu dilakukan penahanan, tidak boleh melakukan hal apa-apa atau dipidanakan? Tidak. Menurut undang-undang tentang hak asasi manusia, hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang. Begitupun konstitusi. Jadi tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum, bekerjanya hukum dalam rangka mendalilkan sesuatu. Dalil ini tertolak. Lanjut, Mahkamah Konstitusi, bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran administrasi TRM? Jelas, tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sebagaimana ahli telah nyatakan, ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administrasi pemilu dengan penghitungan hasil. Ini kan dua hal yang beda. Pasalnya aja beda. PHP, TSM, di undang-undang yang sama. 286, Junto 460, Junto 463. Tentang MK, 475, utamanya ayat 2. Dibedakan tempatnya, dibedakan materinya. Sekarang kita samakan. Kalau begitu, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Iya, artinya ya kan? ahli berpendapat tidak bisa ya. Iya. Silakan. Lanjut yang mulia. Kemudian dari 03. Yang berkaitan dengan pertimbangan putusan Bapak Todong DKPP. Mulia Lubis. Jelas. Apakah yang mulia Mahkamah Konstitusi melakukan reviewing ijtihad? Jelas, saya sudah mengatakan. Pendapat saya tidak bisa. Sudah jelas. Ada nafi, ada isbat, ada mafhum mukhalafah, argumentum argumentatio. Nah sekarang apalagi? Dalil apalagi yang membenarkan? Silakan hadirkan kepada ahli argumentasi yuridis, filosofis yang selainnya. Ahli yakin itu tidak ada. Kemudian terkait dengan perbedaan antara Pilpres dan Pilkada. Ini jelas tadi, kalau kita mengambil, ya tentu memang ada diskursus yang menarik. Apakah sama-sama rezim pemilu atau tidak? Itu diskursus, bukan menyangkut perkara konkret. Tapi kalau MK masuk, tentu tadi sifatnya kesetaraan. Sifatnya, baris bawah, pengecualian. Dalil umum, postulatnya tidak ada hukum tanpa kecuali. Itu pengecualian. Kan banyak putusan MK yang mengecualikan. Contoh, saya pernah jadi ahli undang-undang tentang KPK. Salah satu komisioner umurnya belum 50. Dia sedang menjabat. Kalau pakai norma itu dia tidak bisa. Saja. Tapi akhirnya dikabulkan. Dijawab yang lain sesuai dengan isu. Baik, yang mulia. Nah, sekarangnya Perbawaslu nomor 8 2012. Sudah jelas yang mulia. Ketika ada pelaporan administrasi pemilu, di sisi lain dilaporkan kepada MK, maka Bawaslu harus menghentikan dan melapornya kepada MK. Ya kan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada pelaporan itu? Kalau tidak ada pelaporan, MK berwenang karena tidak ada pelaporan Bawaslu. Kalau ada pelaporan ke Bawaslu, tentu menjadi lain ketika tidak ada. Nah masalahnya, apakah dalam perkara ini ada pelaporan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM ke Bawaslu? Kalau tidak ada, telah kehilangan objeknya. MK tidak berwenang untuk mengadili perkara PHP TSM. Hanya perhitungan suara, dan itu pun harus dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara. Yang dari pemohon 2. Baik. Ya, untuk yang selanjutnya, etik sudah jelas yang mulia. Masalah keadilan sudah jelas.
putusan DKP sudah sesuai dengan tempatnya dan itu tidak dapat terbantahkan. Kemudian terkait dengan dari pihak termohon. Ini sama, bagaimana Termohon yang mana ini? Bawaslu. Bawaslu. Ya. Terkait dengan kode etik, apakah sah penerapannya? Dia sah untuk perilakunya, karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Kalau hal delik ya tentu harus undang-undang, jadi tidak ada masalah menurut ahli yang mulia. Yang jelas kepentingan hukum reh belangan harus diutamakan daripada individual belangan. Demikian yang mulia. Dari Prof. Saldi ada pertanyaan, silakan. Makasih Pak Ketua. Ahli, saya mau dapat perspektif saja dari ahli ya. Nanti kalau ahli sempat, coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019 tentang sengketa Pilpres itu ya. Halaman 1934. Di sini pemohon mendalilkan soal calon wakil presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara. Lalu Mahkamah menilai dan memutus dalil itu. Menurut Anda ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif yang mulia, bukan Oke. kuantitatif. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Izin Pak Ketua. Oh silakan. Boleh. Ya, ini supaya kami tidak keliru ya di dalam menimbang keterangan ahli. Tadi kan dikutip ya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Saya ingin tanya dulu, yang mafsadah dan maslahah itu yang mana terkait dengan apa yang dimohon? Apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan? Baik. Yang mana ini, Mas? Baik. Itu yang pertama dulu. Ya. Yang kedua tadi juga terakhir dikutip ya kaidah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Saya ingin tanya juga, lah kalau kaidah ini diterapkan, apakah ini tidak berarti kalau mengabulkan sebagian, kalau menolak juga sebagian? Apa kira-kira penjelasan supaya kita nggak confuse ini memahami Iya. keterangan ahli. Terima kasih. Ya, yang namanya kaidah itu sama dengan teori yang mulia. Kalau usul fikih itu azas prinsip. Nah, kaidah itu harus diterapkan, diimplementasikan, dan itu tergantung pandangan jiwa, pikiran, dan kemampuan seseorang. Nah, dalam kaitan ini, yang mana yang didahulukan? Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ini. Bahkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Hanafi itu berbeda. Pendapat lama, pendapat baru, kol kodim, kol jadid, yang disinggung Prof. Mahfud, itu ada di situ. Tapi terkait dengan ini, malah yurar kukuluhu, la yurar kukuluhu, itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi harus terhubung, apakah ngambil manfaat itu menjadi kemungkaran? Ada mafsadat, ada mudarat. Kalau ada diambil itu timbul kemungkaran. Kaidahnya tadi mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik maslahat kebaikan. Karena dalam Islam itu sangat jelas ukurannya. Olehnya ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu. Ditegaskan. Sekarang pertanyaannya, apakah nas teks itu qat'i apa zanni? Qat'i ini tetap, saya menyatakan itu tetap. Cukup Ya, ahli, jangan cukup ya. terlalu melebar. Baik, dari ahli cukup ya, waktunya sudah habis. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Terima kasih, mudah-mudahan Assalamualaikum keterangannya warahmatullahi wabarakatuh. bermanfaat. Ahli berikutnya Pak Prof. Aminuddin ini. Prof. Aminuddin Ilmar, supaya dipanggil.